Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Hadir kembali Ibu Mariana Ulfah di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan Ibu harapkan kalian tetap selalu semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Ibu harap kalian sudah mempersiapkan diri kalian dengan baik, mempersiapkan buku dan alat tulis yang diperlukan. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bab 7 tentang surat. Kita sudah memasuki pertemuan kelima. Pertemuan 5 hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir pada bab 7. Buku yang digunakan yaitu buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Pada pertemuan kita yang kelima hari ini, kalian bisa membuka buku siswa kalian pada halaman 268. Sebelum kita memulai pelajaran kita lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah menulis surat? Ibu yakin kalian pernah menulis surat. Mungkin kalian pernah menulis surat kepada salah satu keluarga atau kepada seorang teman yang mungkin berada di luar kota atau di luar pulau. Ya, pada pertemuan kita yang kelima hari ini, fokus pembelajaran kita adalah menulis surat. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, peserta didik mampu menulis surat pribadi, dan yang kedua, peserta didik mampu menulis surat dinas. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan baik, sehingga nanti tujuan pembelajaran kita bisa capai secara bersama-sama. Baik, sebelumnya Ibu ingin memberikan pengertian tentang konteks surat. Konteks surat adalah kondisi di mana suatu keadaan terjadi pada si pengirim surat yang ingin disampaikan kepada penerima surat. Jadi konteks surat itu adalah keadaan yang ingin disampaikan, yang ingin dituangkan di dalam surat. Untuk menulis surat ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu penerima surat. Untuk menulis surat ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah penerima surat. Penerima surat dapat dilihat dari yang pertama umur atau usia. Usia pengirim dan penerima surat. Apakah penerima lebih tua, sebaya, atau lebih muda dari pengirim surat. Kemudian dari penerima surat bisa dilihat pula dari segi jenis kelamin, apakah yang menerima surat laki-laki atau perempuan. Kemudian dari segi hubungan antara pengirim dan penerima surat, apakah akrab, baru kenal, atau hubungan keluarga. Kemudian hal kedua yang harus diperhatikan adalah tujuan surat. Tujuan surat ada bermacam-macam, seperti kalian lihat, ada dengan tujuan mengundang, mengajukan permohonan atau meminta informasi, menerima atau menolak undangan, merencanakan sesuatu dengan orang lain, mengungkapkan rasa simpati, mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam, memohon maaf, atau memberikan informasi. Itu tujuan-tujuan surat yang harus diperhatikan saat kita ingin menulis surat. Kemudian hal ketiga yang harus diperhatikan adalah ragam bahasa. Yang pertama, bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku biasanya digunakan dalam surat dinas. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia ragam informal. Biasanya bahasa Indonesia ragam informal ini digunakan dalam surat pribadi untuk penerima surat yang lebih tua atau sebaya. Kemudian ragam bahasa berikutnya yaitu bahasa khusus atau bahasa gaul. Ini juga bisa digunakan dalam surat
pribadi, khususnya kepada teman sebaya atau teman yang lebih muda dari pengirim surat. Ya, Ibu harap dari penjelasan Ibu tadi tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat kalian sudah paham. Coba perhatikan contoh surat pribadi berikut ini. Perhatikan dan baca baik-baik contoh surat pribadi tersebut. Nah, dari contoh surat pribadi ini kita bisa menentukan konteks surat tersebut. Konteks surat pribadi tersebut adalah seorang anak yang bernama Anton Subagio mengirim surat kepada mamanya yang sedang berulang tahun dengan mengungkapkan harapan-harapan yang baik untuk mamanya. Ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa Indonesia informal. Perhatikan di situ ada sapaan mamaku tersayang. Kemudian diisi kalimat ada kata I love you ma. Lalu di akhir kalimat ada penutup, hanya itu yang dapat saya tulis ma. Tujuannya adalah memberikan ucapan selamat. Berikutnya, perhatikan contoh surat dinas berikut. Dari contoh surat dinas tersebut, kita bisa menemukan konteks surat tersebut, yaitu SMP Taman Harapan mengundang orang tua atau wali siswa untuk mensosialisasikan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa Indonesia baku. Tujuannya mengundang. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu harap kalian bisa memahami bagaimana cara menulis surat pribadi dan surat dinas. Pahami hal-hal yang harus kalian perhatikan saat ingin menulis surat. Baik, kita berlatih pada LKPD 7.5a. Kalian diminta membuat surat pribadi dengan salah satu konteks berikut. Perhatikan konteks surat tersebut. Pergunakan ragam bahasa yang sesuai dengan penerima surat dan tujuan surat tersebut. Ibu yakin kalian bisa. Kemudian kita lanjut ke LKPD 7.5b. Kalian diminta membuat surat dinas dengan konteks mengundang sekolah lain untuk bergabung dalam kegiatan persami yang dilakukan di sekolah kalian. Perhatikan ragam bahasa Indonesia baku yang kalian gunakan, serta tujuan dan juga penerima suratnya. Buatlah surat pribadi dan surat dinas tersebut dengan memperhatikan struktur serta unsur kebahasaan yang pernah kita pelajari pada pertemuan 3 dan 4 sebelumnya. Tugas kalian yang terakhir yaitu membuat mind mapping. Tadi kita sudah mempelajari tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat ingin menulis surat. Nah, buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dalam bentuk mind mapping. Perhatikan mind mapping yang Ibu buat. Kalian bisa berkreasi dengan bentuk-bentuk mind mapping lainnya. Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk materi bab 7 sudah selesai. Ibu harap kalian bisa menerapkan ilmu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertemu kembali pada bab berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar dan ingat selalu jaga kesehatan dan keselamatan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.